Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan kemudian dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia pimpin. Kita semua sebagai orang tua maka adalah sebagai pemimpin bagi anak-anak kita. Dan apabila kita sebagai kakek ataupun nenek, ini pun masih ada status pemimpin bagi anak dan juga cucu kita. Dan di antara kewajiban yang paling penting dan paling utama bagi seorang orang tua itu adalah mendidik anaknya. Di antara pendidikan yang paling kemudian perlu kita perhatikan adalah hubungan anak keturunan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus berkaitan dengan masalah salat. Sebagaimana yang kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salat ini merupakan tali penghubung yang kokoh antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Dan juga sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya salat ini adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali Allah akan hisab dari seorang hamba pada hari kiamat, yang menentukan apakah kemudian seorang hamba ini mendapatkan predikat baik di sisi Allah ataukah tidak. Maka apabila salatnya baik dari sisi kualitas, maka dia merupakan hamba yang beruntung mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kualitas salatnya buruk, maka dia adalah hamba yang merugi, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang sangat amat penting untuk kemudian kita lakukan sebagai orang tua kepada anak cucu kita adalah memperhatikan tentang pendidikan salat anak cucu kita. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, muru abna'akum bis-shalah li sab'i sinin. Hendaklah kalian wahai orang tua memerintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li 10 sinin, dan ketika mereka berusia 10 tahun maka pukullah mereka ketika mereka tidak mau diperintah untuk salat. Wa farriquhum bainal madaji, dan hendaklah kalian pisahkan mereka dalam masalah tempat-tempat tidur mereka. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita orang tua dalam mendidik salat anak kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau memerintah kita, dan perintah ini ditujukan kepada orang tua, setiap orang tua ataupun wali dari anak, untuk kemudian memerintah anak kita ketika dia berumur 7 tahun untuk sholat. Maka kewajiban memerintah anak untuk sholat Nabi tetapkan bagi orang tua. Maka ada kewajiban bagi orang tua ketika memiliki anak 7 tahun untuk memerintah anaknya untuk sholat, terlebih khusus untuk sholat wajib 5 waktu. Meskipun anak di usia 7 tahun ini bukanlah usia baligh, belum balik anak 7 tahun, namun usia 7 tahun ini merupakan usia tamyiz, di mana seorang anak ketika dia melakukan sebuah ibadah terpenuhi syarat dan rukunnya, maka ternilai ibadahnya sah dan dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dari sisi dosa maka belum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka usia tamyiz ini adalah usia keemasan bagi anak untuk kemudian ibadahnya bisa ternilai sah ketika terpenuhi syarat dan rukun dan dosanya belum dihitung. Maka ketika orang tua memahami hal ini, maka hendaknya bersemangat untuk kemudian membimbing dan membersamai anak untuk meraup pahala yang sebanyak-banyaknya di usia tamyiz ini. Dan juga relatif anak di usia tamyiz ini jauh lebih mudah, masih mudah untuk kemudian dididik dan juga diarahkan daripada ketika dia sudah baligh. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah bagi anak untuk sholat di 7 tahun ini bukanlah perintah wajib bagi anak, tapi ini adalah dalam rangka supaya anak ini terbiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat wajib 5 waktu. Maka dalam rangka untuk penerapan dan juga dalam rangka untuk pembiasaan. Dan kalau seandainya orang tua telah memerintah anak untuk sholat, namun kemudian anak mungkin belum bisa bersedia langsung untuk kemudian memenuhi perintah orang tuanya, maka tidak ada kewajiban dan tidak ada keharusan bagi orang tua untuk melakukan hukuman fisik. Dan juga tidak boleh bagi orang tua untuk memaksa-maksa anak ketika usia 7 tahun untuk kemudian melakukan ibadah sholat. Karena status sholat ketika anak 7 tahun itu adalah kita didik untuk pembiasaan, semata-mata pembiasaan. Ini sholat belum wajib bagi dirinya, meskipun tentunya ada arahan-arahan dan motivasi-motivasi yang kita berikan kepada anak untuk tetap istiqomah dalam beribadah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak ada hak bagi orang tua dan tidak diizinkan bagi orang tua untuk melakukan hukuman fisik ketika anak 7 tahun dan dia belum mau untuk segera sholat. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lafadz ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya sebelum 7 tahun ada peran orang tua untuk kemudian mengajarkan kepada anak bagaimanakah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat yang baik dan benar. Maka diajarkan paling tidak kadar minimal supaya sholat seorang anak ini menjadi sholat yang sah. Maka sebelum 7 tahun kita ajarkan dulu, kita bimbing, kita arahkan, kita bersamai, setidaknya dengan kadar minimal sahnya sholat, yaitu terpenuhi rukun-rukun sholatnya, terpenuhi wajib sholatnya, dan sebelumnya terpenuhi syarat sah sholatnya. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, tentunya ini menunjukkan kepada kita pula bahwasanya penting untuk mengetahui hukum-hukum tentang sholat. Gerakan apa saja yang termasuk dalam rukun sholat, apa yang termasuk dalam wajib sholat, apa yang termasuk dalam sunnah-sunnah dalam sholat. Begitu pula berkaitan dengan masalah bacaan-bacaannya. Bacaan apa saja yang termasuk dalam rukun sholat, wajib sholat ataupun sunnah-sunnah dalam sholat. Sehingga ketika kita bimbing anak untuk sholat, dengan bimbingan yang pertama kali tentunya kita ajarkan sholat yang sempurna, kita teladankan dengan nasihat kita, dengan praktek kita, dengan keteladanan real dari kita, sehingga anak bisa melihat bagaimanakah tata cara sholat yang baik dan benar, sebagaimana yang diteladankan oleh Nabi SAW dari sejak kemudian awal untuk terpenuhi syarat sah sholat sampai kemudian salam. Meskipun kemudian tentunya dengan sholat yang sempurna yang kita contohkan kepada anak ini, tentunya anak akan berlatih dan tidak bisa kemudian langsung bisa mengikuti 100% lengkap sebagaimana yang kita contohkan kepada anak. Mungkin kita ingin anak kita ketika diajari langsung bisa, tapi realita menunjukkan bahwasanya anak kebanyakan tidak demikian. Kita ajari, nak, kalau membaca di dalam sholat, maka bacalah dengan tartil, jangan cepat-cepat.
Tapi kemudian kita lihat anak kita sholat tahiyatul masjid, kemudian sholatnya cepat. Kita ajari bahwasanya, nak, kalau sholat jangan tolah-toleh. Tapi realita menunjukkan bahwasanya cukup banyak anak yang sudah diajari jangan tolah-toleh masih saja tolah-toleh. Kita sampaikan, nak, kalau sholat jangan mainan kuku. Di kukumu itu tidak ada apa-apanya, apa yang perlu dibersihkan. Tapi kita dapati sebagian anak ketika sholat itu sibuk untuk kemudian main kuku atau membersihkan kuku. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menyikapi anak yang sekiranya kita pahami belum sempurna akalnya dan masih dalam taraf belajar untuk kemudian bisa sholat dengan baik dan benar, kita perlu bijak. Dengan kita mengetahui apabila anak melakukan demikian, kira-kira ini sholatnya batal atau tidak. Sudah terpenuhi A, B, C, namun dia masih tolah-toleh misalkan, atau masih kadang-kadang membenarkan peci padahal peci tidak ada apa-apanya. Apakah ini sholatnya masih sah ataukah tidak sah? Maka apabila kita memahami tentang hukum-hukum gerakan dalam sholat, hukum-hukum bacaan dalam sholat, dan juga pelanggaran-pelanggaran dalam sholat, oh ini bisa menyebabkan batalnya sholat. Oh ini pelanggaran tapi belum sampai batal sholatnya, kita akan bisa bijak mendidik anak secara bertahap dalam masalah sholat. Contoh Bapak dan Ibu sekalian, dalam masalah tolah-toleh tadi, maka tolah-toleh ini betul merupakan di antara gerakan yang pelanggaran dalam sholat. Namun sekiranya ketika anak ini sekedar menoleh-noleh dan tidak sering menoleh-nolehnya, maka sholatnya masih ternilai sah, asalkan dada tetap menghadap kiblat. Sehingga ketika anak selesai sholat, di satu sisi kita berikan apresiasi, nak, kamu sudah sah sholatnya, alhamdulillah, tapi jangan tolah-toleh. Kemudian contoh yang lain dalam masalah tasyahud, untuk kemudian mengisyaratkan dengan jari telunjuk, maka apabila kita memahami bahwasanya isyarat dengan jari telunjuk ini adalah hukumnya sunnah muakkadah, bukan merupakan rukun sholat dan juga bukan merupakan wajib sholat, kita pun akan bisa lebih bijak untuk mengarahkan anak untuk istiqomah mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Artinya kalau seandainya anak karena sedang belajar, kadang-kadang dia mengisyaratkan dengan jari telunjuk, kadang-kadang kemudian lupa tidak mengisyaratkan dengan jari telunjuk, kita bisa bersikap bijak. Apakah kemudian kita keras dalam masalah ini ataukah kemudian kita bisa lembut kepada anak? Dan karena ini bukanlah sebuah rukun sholat, setidaknya kami sarankan untuk kemudian lebih lembut kepada anak, untuk tetap diingatkan dan tidak boleh ada hukuman fisik. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum anak berusia 7 tahun, peran orang tua begitu besar untuk kemudian mendidik anak supaya dia bisa sholat yang sah. Bukan di 7 tahunnya, bukan di 7 tahunnya, karena di 7 tahun Nabi memerintahkan kepada orang tua untuk berikan perintah kepada anak untuk sholat, bukan ngajari sholat. Dengan kata lain, diharapkan di usia 7 tahun ini anak telah bisa sholat dengan baik dan benar, meskipun dalam kadar yang minimal, terpenuhi syarat sah sholatnya, rukun sholatnya, dan wajib sholatnya. Meskipun untuk sunnah-sunnah sholatnya kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Contohnya adalah misalkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, kadang-kadang angkat tangan, kadang-kadang tidak. Contoh yang lain, ya, misalkan anak membaca surat, membaca doa istiftah, kadang-kadang baca istiftah, kadang-kadang tidak. Maka mungkin untuk sunnah-sunnah dalam salat ini anak belum istiqomah, namun ketika dia di 7 tahun ini setidaknya dia telah laksanakan syarat sah salat, rukun salat dan wajib salatnya, dan kemudian kita didik untuk bisa istiqomah dan terbiasa untuk tetap menjaga salatnya. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang merupakan sebuah hal yang seharusnya itu adalah
anak ketika 7 tahun segera kita perintah sholat dan dia bisa sholat. Meskipun Bapak dan Ibu sekalian, kami sampaikan di usia 7 tahun ini dia belum balik, sehingga tidak ada hukuman yang cukup tegas dan keras ketika anak ini melakukan pelanggaran dalam artian tidak segera memenuhi perintah kita untuk sholat. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tahap berikutnya yaitu ketika anak berumur 10 tahun, Nabi SAW memberikan arahan untuk kemudian pendidikan salatnya lebih tegas. Nabi katakan, wadribuhum 'alaiha li asyri sinin, dan hendaklah kalian pukul anak kalian ketika mereka tidak mau salat ketika berumur 10 tahun. Apa yang dimaksud dengan Nabi SAW memerintahkan orang tua untuk memukul? Maka yang dimaksudkan di sini adalah ta'diban, dalam rangka untuk mendidik. Laisa ta'dziban, bukan dalam rangka untuk menyiksa dan menyakiti anak, dan bukan dalam rangka untuk melampiaskan amarah dan emosi orang tua. Dan pukulan yang boleh diberikan orang tua kepada anak di usia 10 tahun ini adalah pukulan yang bersifat sekedar mengingatkan, bukan pukulan yang kemudian menyakiti anak, atau bahkan pukulan yang membekas, dan juga bukan pula pukulan di anggota-anggota vital anak. Maka Bapak dan Ibu sekalian, dalam arahan Nabi SAW di lafaz berikutnya ini, Nabi mengizinkan bagi orang tua untuk memberikan hukuman fisik, namun ta'diban dalam rangka untuk mendidik. Maka ini adalah sebuah hal yang kemudian dilegalkan dalam Islam, yaitu memberikan hukuman fisik dengan syarat dan ketentuannya yang ketat dalam rangka untuk mendidik anak. Maka di satu sisi kita tetap berusaha mendidik anak dengan baik, lemah lembut, namun di sisi yang lain kita pun perlu tegas. Ada waktu di mana kita lemah lembut, ada waktu di mana kita dibolehkan untuk tegas dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Maka tidak tepat ketika orang tua dalam mendidik anak lembut terus tidak pernah kemudian memberikan ketegasan, sehingga akibatnya anak sering bermudah-mudah, sering tidak kemudian langsung segera mempersiapkan diri untuk sholat ketika azan berkumandang. Karena orang tua berprinsip enggak masalah, ini masih anak, nanti juga paham sendiri. Maka pertanyaannya adalah bagaimana anak ini akan paham kalau kita tidak tegas untuk suatu hal yang harus tegas. Di sisi yang lain tidak tepat pula ketika orang tua tegas namun melebihi batas, memberikan hukuman fisik namun tanpa ada aturan. Sebagian kaum muslimin, Bapak dan Ibu sekalian, menyalahpahami hadis ini sehingga memberikan hukuman fisik yang cukup menyakitkan kepada anak. Bahkan realita menunjukkan kepada kami bahwasanya ini pengalaman pribadi, dulu kami punya kawan yang cukup terdidik dengan keluarga Islami, bapak dan ibunya bekerja di KUA. Namun sang kawan kami ini kami lihat dari sisi pengetahuan agama bagus, tapi dari sisi akhlak, adab dan yang lainnya jauh dari apa yang kemudian diinginkan oleh Islam. Maka setelah kemudian punya cerita, kawan ini kemudian menceritakan bahwasanya dulu ketika kecil apabila dia tidak mau sholat, maka orang tuanya mengambil kayu yang cukup besar kemudian dipukulkan ke anaknya. Maka ini adalah salah paham dalam memahami hadis Nabi SAW. Maka betul Nabi SAW memerintahkan untuk memukul anak ketika berusia 10 tahun ketika dia tidak mau sholat. Namun pukulan yang bagaimana? Apakah kemudian semua pukulan diperbolehkan? Maka jawabannya tentunya tidak. Dan ketika hadis ini disalahpahami dan disalahpraktekkan, maka bukan hasil baik yang kemudian muncul, namun sebaliknya Bapak dan Ibu sekalian, kawan kami yang kami ceritakan ini sungguh jauh dari semangat untuk kemudian mengamalkan agama. Bahkan mohon maaf dari sisi penampilan, bukan
bukan dalam rangka menghibah, ini adalah pelajaran bagi kita. Ini rambutnya gondrong seperti pemain rocker, mohon maaf celananya celana pendek. Padahal mohon maaf sekali Bapak dan Ibu sekalian, orang tuanya adalah betul-betul orang tua yang mungkin berniat untuk mendidik islami anaknya, namun ternyata terjadi kekeliruan dan salah praktek dalam masalah ini. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukuman fisik yang Nabi SAW perbolehkan bagi orang tua untuk diberikan kepada anak adalah sekedar untuk mendidik anak, supaya anak itu kemudian jauh lebih disiplin ketika dia menjaga sholat wajib 5 waktunya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tentunya pukulan yang diperbolehkan oleh Nabi SAW dilakukan oleh orang tua ini adalah kondisi khusus. Karena kondisi umumnya ketika anak telah kita arahkan sesuai koridor yang Nabi SAW sampaikan di 7 tahun, dia kita bimbing dan kita dampingi dan kita kontrol untuk kemudian terbiasa melakukan sholat, maka ada jangka waktu 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dan 10 tahun, kira-kira 3 atau 4 tahun untuk anak bisa terbiasa dalam melaksanakan sholat wajib. Maka diharapkan ketika 10 tahun dia bisa istiqomah, tidak usah diperintah, dia langsung otomatis sudah masuk waktu sholat, kemudian langsung sholat. Syukur-syukur kemudian anak telah tergerak hatinya untuk terbiasa sholat jamaah di masjid bagi anak laki-laki. Tapi setidaknya dia punya kesadaran ketika telah masuk waktu sholat, dikumandangkan adzan, maka diharapkan untuk otomatis siap-siap untuk melakukan ibadah sholat wajib. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berusaha untuk dengan koridor yang disampaikan oleh Nabi SAW ini dalam mendidik anak sholat, maka sekiranya tidak akan terjadi kasus-kasus di mana anak sudah terlanjur balik kemudian baru diajari sholat, atau anak sudah terlanjur balik dia sholat namun tidak paham tentang mana yang syarat sah sholat, mana yang rukun sholat, mana yang wajib sholat, sehingga dia sholat, mungkin sholat namun mohon maaf sekali sholatnya tidak tenang. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian cukup banyak melihat di realita masyarakat, ada anak seusia SMP ataupun SMA sholat namun masih bercanda gojekan dengan teman sebelahnya. Maka sebenarnya ini adalah di usia yang sudah tidak lagi lumrah untuk gojekan dengan temannya. Kalau mungkin usia 7 tahun, ini mungkin masih kita katakan ya lumrah, ini masih dalam taraf pembiasaan latihan. Tapi ketika anak sudah balik, maka diharapkan dia sudah paham. Ini adalah kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada syarat rukun dan wajib salat yang harus dia penuhi dan tidak boleh kemudian dia melanggar dalam hal itu. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini adalah manfaat besar bagi kita sebagai orang tua untuk kemudian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi anak untuk bisa memborong pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika terterapkan koridor yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban untuk mendidik sholat bagi anak itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada orang tua, bukan pihak yang lain, bukan sekolah. Maka ini adalah sebuah kesalahpahaman yang mungkin perlu kita benahi bersama bagi kita orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah Islami, entah IT ataupun pondok pesantren, dengan segenap harapan supaya anak ini saya pondokkan, saya IT-kan, kemudian mendapatkan pendidikan agama yang cukup, setidaknya kemudian dia bisa sholat dengan sholat yang baik. Namun Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kewajiban untuk mendidik sholat itu adalah Allah dan Rasulnya berikan kepada orang tua si anak, bukan orang lain. Maka sekiranya mungkin ketika Bapak dan Ibu menyekolahkan di pondok pesantren ataupun di sekolah yang Islami, kok kemudian Ibu merasakan, Bapak merasakan, kok ini anak sholatnya kok masih gradul-gradul,
waktu sholat kok tidak segera ndang menyat. Iki piye to sekolah ya, biasanya kan demikian. Tanpa menyadari bahwasanya sebenarnya ini kewajiban kita Bapak dan Ibu sekalian. Maka pertanyaan besar bagi kita sebagai orang tua, telahkah kita menunaikan kewajiban kita untuk membimbing anak, mengarahkan anak, untuk kemudian dia bisa menjaga kewajiban sholatnya kepada Allah, ataukah mungkin selama ini kita limpahkan kepada orang lain, padahal orang lain ini tidak bertanggung jawab terhadap anak kita. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul dalam masalah sholat ini ada peran besar dari orang tua, sehingga ketika anak ini dewasa, dia diharapkan telah terbiasa untuk menjaga keistiqomahan, menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat wajibnya. Dan tentunya seorang anak yang terdidik dengan terbiasa sholat wajib, maka dia akan kemudian paham apapun yang terjadi dalam hidupnya, maka dia adukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya. Maka anak akan kemudian memiliki kepribadian yang tegar, memiliki kepribadian yang kemudian kuat untuk menanggung berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia di usia dewasanya. Begitu pula ketika kita menjadi orang tua yang memperhatikan tentang pendidikan anak, terutama sholat di masa belianya, maka insya Allah ta'ala kita orang tua akan memetik buah yang manis ketika anak ini dewasa. Tidak perlu kemudian di usia dewasa anak kita oprak-oprak, ayo sholat, nggak perlu. Namun realita menunjukkan Bapak dan Ibu sekalian, anak kita, mungkin kita punya anak sudah menikah, sudah punya anak, namun tidak jarang di antara anak-anak kita ada yang kemudian masih saja kurang bisa menjaga sholat wajib 5 waktunya. Ataukah mungkin di antara anak-anak kita padahal sudah dewasa dan punya anak, ini kurang perhatian dengan sholat jamaah di masjid. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah realita yang menunjukkan kepada kita sangat amat penting untuk kemudian kita membimbing, membersamai anak untuk dalam masalah mendidik sholat. Dan Nabi SAW telah berikan arahannya, maka mari kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memenuhi arahan Nabi ini. Dan seandainya Bapak dan Ibu sekalian, kita mungkin karena minimnya pemahaman agama kita ketika itu, kita sudah terlanjur mendidik anak, namun dengan pendidikan yang sekiranya ada poin-poin yang kurang sesuai dengan pendidikan Islami, dan anak sudah terlanjur tumbuh dengan metode pendidikan yang kita berikan, maka satu tempat yang perlu untuk kemudian kita mengadu kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala kealfaan kita. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita, dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah perbaiki kondisi kita bersama dengan keluarga kita, anak-anak kita, dan kita berusaha untuk memperbaiki hal tersebut. Terutama apabila kemudian kita punya cucu, maka insya Allah ta'ala kita masih punya kesempatan. Cucu yang masih belia ini kemudian kita usahakan untuk kita didik sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa farriquhum bainal madaji. Dan ketika usia 10 tahun ini ada kewajiban bagi orang tua supaya memisah tempat tidur anak. Maka tidak boleh anak di usia 10 tahun tidur di tempat tidur yang sama dengan satu selimut. Maka anak laki-laki pun harus dipisah, antar anak perempuan dipisah, apalagi kemudian kita memiliki anak laki-laki dan perempuan, tentunya tuntunan ini jauh lebih ketat untuk kemudian kita taati dan kita praktekkan, karena ini adalah arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan betapa besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua yang kemudian mendidik anaknya dengan pendidikan Islami dan juga mengarahkan anaknya untuk kemudian senantiasa istiqomah dalam menjaga kewajiban salat. Tentunya orang tua yang seperti ini akan menghadap Allah dengan pertanggungjawaban yang ringan. Maka dia bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala langsung. Namun ketika
ada keteledoran dan kelalaian yang dilakukan oleh orang tua dalam masalah pendidikan, terutama sholat anaknya, maka mungkin orang tua tidak melakukan kesalahan, namun anak melakukan kesalahan, dan kesalahan ini adalah karena pendidikan yang salah dari orang tua, maka boleh jadi orang tua akan tertahan untuk tidak langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan dia mempertanggungjawabkan tentang kondisi anaknya kenapa bisa demikian. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di satu sisi ada arahan dari Nabi supaya orang tua memberikan pengarahan pendidikan salat kepada anak, dan juga dalam hadis-hadis yang lain ada motivasi dari Nabi SAW bagi anak untuk kemudian senantiasa berbakti kepada orang tuanya, memenuhi perintah orang tuanya. Ketika orang tuanya memerintahkan suatu hal yang ma'ruf, maka ada kewajiban bagi anak untuk taat dan patuh. Maka itu adalah sebuah bakti yang diberikan oleh anak kepada orang tua, dan betapa banyak kisah dari Nabi dan Rasul yang ini meneladankan bakti mereka kepada orang tua mereka. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila rambu-rambu dari Nabi SAW ini kita jaga, maka insyaallah ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita hidup yang tenang, hidup yang kemudian mudah, dan juga mudah pula kelak ketika kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat kelak. Demikian Bapak dan Ibu sekalian nasihat yang kami berikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita bersama sebagai orang tua, entah sebagai bapak, sebagai ibu, ataupun sebagai simbah kakung atau simbah putri bagi cucu-cucu kita. Namun siapapun kita masih punya kewajiban untuk kemudian membimbing, mendampingi anak untuk kemudian senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga melaksanakan dan menegakkan salat wajib untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.